channel Sehat Bersama TV. Terima kasih atas kehadiran di video ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu flek paru-paru atau tuberkulosis paru. Penyakit ini, meskipun dapat disembuhkan, tetap menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di berbagai belahan dunia. Dengan memahami penyebab, gejala, dan pentingnya pengobatan yang tepat, kita dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit ini. Mari kita bersama-sama mencari solusi dan mendukung upaya pencegahan serta penanganan flek paru-paru demi kesehatan yang lebih baik bagi keluarga kita semua. Flek paru-paru, juga dikenal sebagai tuberkulosis paru, TB paru, adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini terutama menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, otak, atau ginjal. Berikut beberapa poin penting tentang penyakit flek paru-paru. 1. Penularan. TB paru menular melalui udara. Saat seseorang dengan infeksi aktif batuk, bersin, atau berbicara, orang yang berada di dekatnya dapat menghirup bakteri dan terinfeksi. 2. Gejala. Batuk berkepanjangan, lebih dari 2-3 minggu, kadang disertai darah masam. Demam, terutama pada malam hari. Berkeringat saat malam, kehilangan nafsu makan dan berat badan, nyeri dada dan sesak napas. 3. Pemeriksaan. TB didiagnosis melalui uji tuberkulin, ronggen paru, atau tes dahak untuk melihat apakah ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan darah juga bisa dilakukan untuk mendeteksi infeksi. 4. Pengobatan. Pengobatan TB biasanya melibatkan kombinasi antibiotik yang harus diminum selama 6-9 bulan. Penting untuk menyelesaikan pengobatan sepenuhnya agar infeksi benar-benar hilang dan mencegah bakteri menjadi resisten terhadap obat. 5. Pencegahan. Vaksinasi BCG, Bacillus calmette-guerin, untuk mencegah TB, menghindari kontak langsung dengan penderita TB aktif, terutama di tempat-tempat yang padat dan kurang ventilasi. Menerapkan etika batuk yang baik, seperti menutup mulut saat batuk atau bersin. Penyebab utama flek paru-paru atau tuberkulosis paru, TB paru, adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara dari satu orang ke orang lain. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko terinfeksi flek paru-paru. 1. Kontak dengan penderita TB. Aktif. Jika seseorang sering berinteraksi dengan orang yang menderita TB aktif, terutama di ruang tertutup atau tanpa ventilasi yang baik, risiko tertular lebih tinggi. 2. Sistem kekebalan tubuh lemah. Orang dengan daya tahan tubuh rendah lebih rentan terinfeksi. Ini termasuk penderita HIV/AIDS, diabetes, malnutrisi, atau mereka yang mengonsumsi obat penekan kekebalan seperti obat untuk kanker atau transplantasi organ. 3. Kondisi hidup yang padat. TB lebih mudah menyebar di tempat-tempat dengan populasi yang padat dan sanitasi yang buruk seperti penjara, kamp pengungsian, atau pemukiman kumuh. 4. Merokok dan polusi udara. Merokok, terpapar polusi udara, atau tinggal di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk dapat merusak paru-paru dan meningkatkan risiko terkena TB. 5. Usia. Anak-anak dan orang tua memiliki risiko lebih tinggi karena sistem kekebalan mereka yang lebih rentan. 6. Perjalanan ke daerah dengan tingkat TB tinggi. Jika seseorang sering bepergian atau tinggal di daerah di mana TB umum terjadi, seperti beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, risiko tertular TB lebih tinggi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis akan langsung sakit. Banyak orang yang terinfeksi bakteri ini dalam kondisi dorman, TB laten, yang berarti mereka tidak menunjukkan gejala dan tidak menularkan penyakit, tetapi bisa menjadi aktif jika sistem kekebalan tubuh mereka melemah. Ciri-ciri atau gejala seseorang yang terkena flek paru-paru, tuberkulosis paru, bervariasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Berikut adalah beberapa gejala umum yang sering muncul. 1.
batuk berkepanjangan. Batuk yang berlangsung lebih dari 2-3 minggu tanpa membaik sering menjadi gejala utama. Batuk bisa kering atau berdahak, bahkan kadang disertai dengan darah. 2. Demam. Biasanya demam ringan yang sering muncul terutama di malam hari. Gejala ini mungkin disertai dengan rasa lemah atau tidak nyaman. 3. Keringat malam. Penderita sering berkeringat banyak di malam hari meskipun suhu lingkungan normal. 4. Penurunan berat badan yang signifikan. Penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas seringkali diikuti dengan hilangnya nafsu makan. 5. Nyeri dada. Nyeri atau ketidaknyamanan di dada yang mungkin dirasakan saat bernapas atau batuk. 6. Sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, flek paru-paru dapat menyebabkan sesak napas atau kesulitan bernapas karena kerusakan jaringan paru-paru. 7. Kelelahan. Penderita sering merasa lelah atau lemah, bahkan ketika tidak melakukan aktivitas berat. 8. Berkurangnya nafsu makan. Seiring dengan penurunan berat badan, penderita TB sering kehilangan selera makan. Jika seseorang mengalami gejala-gejala ini, terutama jika berlangsung lama atau semakin memburuk, penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran dan komplikasi penyakit ini. Berikut adalah beberapa ramuan herbal yang secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan gejala tuberkulosis paru-paru, flek paru-paru. Namun, penting diingat bahwa ramuan ini hanya sebagai pendukung dan bukan pengganti pengobatan medis yang diresepkan dokter. Pengobatan TB memerlukan antibiotik dalam jangka panjang, jadi selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan ramuan herbal. 1. Kunyit dan madu kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bahan: 1 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok makan madu, 1 gelas air hangat. Cara membuat: campurkan bubuk kunyit dengan madu dalam air hangat. Aduk hingga merata dan minum 1-2 kali sehari. 2. Jahe dan lemon. Jahe dikenal karena kemampuannya untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh, sedangkan lemon kaya akan vitamin C yang membantu memperkuat sistem imun. Bahan: jahe segar, sendok makan madu, buah lemon, gelas air hangat. Cara membuat: parut atau iris jahe, lalu rebus dalam segelas air selama 10 menit. Saring airnya, tambahkan perasan lemon dan madu. Minum selagi hangat 1-2 kali sehari. 3. Daun sambiloto. Sambiloto dikenal dengan sifat antibakteri dan antiinflamasi yang baik untuk infeksi paru-paru. Bahan: 5 lembar daun sambiloto segar atau 1 sendok teh bubuk sambiloto 1 gelas air. Cara membuat: rebus daun sambiloto dalam 1 gelas air selama 10-15 menit. Saring dan minum air rebusannya 2 kali sehari. Temulawak. Temulawak terkenal sebagai bahan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi. Bahan: 2 sendok temulawak, 1 sendok makan madu, 1 gelas air. Cara membuat: iris tipis temulawak, lalu rebus dalam segelas air hingga mendidih. Saring airnya dan tambahkan madu untuk perasa. Minum ramuan ini 2 kali sehari. 5. Daun sirih dan madu daun sirih dipercaya memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu melawan infeksi bakteri. Bahan: 3 lembar daun sirih, 1 sendok makan madu, 1 gelas air. Cara membuat: rebus daun sirih dalam segelas air hingga mendidih. Saring airnya, lalu tambahkan madu dan aduk rata. Minum 1 kali sehari. Tips penggunaan: selalu minum ramuan herbal ini dalam keadaan hangat. Gunakan ramuan ini secara konsisten, namun tetap berkonsultasi dengan dokter jika gejala tidak membaik atau memburuk. Menghilangkan flek paru-paru, TB paru,
Secara total memerlukan kombinasi pengobatan medis yang ketat, perawatan diri, dan gaya hidup sehat. Meski tidak ada cara instan atau rahasia untuk menyembuhkan TB, berikut adalah beberapa tips penting yang dapat membantu proses penyembuhan dan menghilangkan flek paru-paru secara tuntas. 1. Ikuti pengobatan antibiotik dengan disiplin. Pengobatan TB terdiri dari antibiotik yang harus diminum setiap hari selama 9 bulan, sesuai resep dokter. Ini termasuk kombinasi obat seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol. Jangan berhenti minum obat, bahkan jika merasa sudah lebih baik. Menghentikan pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap obat, yang membuat penyakit lebih sulit diobati. Pastikan untuk mengikuti saran dokter dan menyelesaikan semua rangkaian obat yang diresepkan. 2. Makan makanan bergizi. Konsumsi makanan tinggi protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung sistem imun, seperti protein, telur, ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Vitamin C, buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan stroberi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D dari sinar matahari pagi dan makanan seperti susu dan ikan berminyak. Zinc dan selenium terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan seafood, baik untuk memperkuat sistem kekebalan. Hindari makanan berminyak dan berlemak berlebihan yang dapat memperlambat pemulihan. 3. Istirahat yang cukup. Tubuh memerlukan banyak istirahat untuk melawan infeksi. Pastikan tidur 7-8 jam sehari untuk membantu regenerasi sel tubuh. Jika merasa lelah, jangan memaksakan diri dan beristirahat untuk memberi tubuh waktu memulihkan diri. 4. Jaga ventilasi udara. Pastikan ruangan tempat tinggal memiliki ventilasi yang baik. Udara segar membantu paru-paru berfungsi dengan lebih baik dan mengurangi risiko penularan ke orang lain. Hindari merokok dan paparan polusi udara yang bisa memperburuk kondisi paru-paru. 5. Olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Jangan lakukan olahraga berat sebelum kondisi membaik. Latihan pernapasan dalam deep breathing dapat membantu memperbaiki kapasitas paru-paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Minum banyak air. Minum air yang cukup dapat membantu tubuh mengeluarkan racun, menjaga kelembapan saluran pernapasan, dan melarutkan lendir di paru-paru. Minum air hangat juga dapat membantu meredakan batuk dan menjaga paru-paru tetap bersih. 7. Perkuat sistem kekebalan dengan herbal. Beberapa herbal dapat membantu mempercepat pemulihan dan memperkuat sistem imun, seperti kunyit, jahe, temulawak, dan daun sambiloto. Namun, herbal ini hanya bersifat pendukung. Jangan gantikan pengobatan medis dengan herbal tanpa konsultasi dengan dokter. 8. Jangan menularkan ke orang lain. Selama fase infeksi aktif, hindari kontak dekat dengan orang lain, terutama di ruang tertutup. Gunakan masker dan tutup mulut saat batuk atau bersin untuk mencegah penularan. Hindari berbagi barang pribadi seperti handuk, gelas, atau alat makan. 9. Pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau kemajuan pengobatan. Dokter akan melakukan tes dahak atau röntgen untuk memastikan bahwa infeksi sudah hilang. Jika ada efek samping dari obat atau gejala memburuk, segera konsultasikan ke dokter. 10. Hindari stres berlebihan. Stres dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga penting untuk menjaga kesehatan mental. Lakukan aktivitas yang membuat rileks, seperti meditasi, membaca, atau aktivitas yang menenangkan lainnya. Kunci utama. Kedisiplinan dalam pengobatan dan gaya hidup sehat adalah kunci utama untuk menghilangkan flek paru-paru secara total. Dengan perawatan medis yang tepat dan dukungan dari perubahan gaya hidup, kebanyakan orang dengan TB paru bisa sembuh total dan mencegah kekambuhan penyakit. Pastikan untuk tetap mengikuti pengobatan medis yang dianjurkan oleh dokter. Ramuan-ramuan ini bisa membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meringankan beberapa gejala.
namun mereka tidak menggantikan pengobatan TB yang diresepkan dokter. Bagi penderita flek paru-paru, TB paru, menjaga pola makan yang baik sangat penting untuk mendukung pemulihan. Beberapa jenis makanan sebaiknya dihindari karena dapat memperlambat proses penyembuhan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah makanan yang sebaiknya dihindari. 1. Makanan berminyak dan berlemak tinggi. Makanan yang terlalu berminyak atau berlemak sulit dicerna dan dapat memperburuk kondisi paru-paru. Contoh, gorengan, makanan cepat saji daging berlemak, mentega berlebih, dan makanan olahan. 2. Makanan manis berlebihan. Konsumsi gula berlebih dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memicu peradangan yang tidak baik bagi penderita TB. Contoh, kuah, permen, minuman bersoda, dan makanan dengan pemanis buatan. 3. Makanan asin berlebihan. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan retensi cairan dan memperberat kerja organ, termasuk paru-paru. Contoh, makanan olahan seperti keripik, makanan kaleng, daging asap, dan makanan instan. 4. Produk susu tinggi lemak. Produk susu yang tinggi lemak bisa sulit dicerna dan memperparah lendir di saluran pernapasan. Contoh, keju penuh lemak, susu full cream, dan krim kental. 5. Makanan pedas. Makanan pedas dapat memicu batuk dan iritasi pada tenggorokan serta paru-paru, memperburuk gejala bagi penderita TB. Contoh, cabai, sambal, dan masakan yang terlalu banyak bumbu pedas. 6. Makanan yang mengandung aditif dan pengawet. Makanan yang mengandung bahan kimia tambahan seperti pengawet dan pewarna buatan bisa mengganggu proses penyembuhan. Contoh, makanan kalengan, makanan kemasan, dan minuman ringan. 7. Alkohol. Alkohol dapat melemahkan sistem imun dan berinteraksi dengan obat TB, sehingga memperlambat pemulihan. Contoh, minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan minuman keras lainnya. 8. Kafein berlebihan. Minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat memicu dehidrasi yang penting untuk dihindari oleh penderita TB. Batasi konsumsi kopi, teh hitam, dan minuman energi. 9. Daging olahan. Daging olahan seperti sosis, ham, dan bacon mengandung nitrat dan bahan kimia lainnya yang tidak baik untuk kesehatan paru-paru dan dapat memicu peradangan. 10. Rokok dan asap rokok. Meski bukan makanan, penting untuk diingat bahwa merokok atau terpapar asap rokok sangat berbahaya bagi paru-paru yang sudah terinfeksi. Tips tambahan, sebisa mungkin konsumsi makanan yang segar, tidak diproses, dan penuh nutrisi untuk membantu mempercepat penyembuhan flek paru-paru. Fokus pada makanan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian, dan protein sehat. Menghindari makanan di atas serta mengadopsi pola makan sehat akan membantu proses penyembuhan berjalan lebih cepat dan efektif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang flek paru-paru. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat bersama TV.